Halo guys, selamat datang di channel gua. Dan di video ini gua akan buat video tentang hashtag #ngobrifeedling, yang artinya adalah ngobrol sendiri video journaling. Oke, pertama-tama selamat datang di channel gua. Dan di channel gua ini mostly kebanyakan videonya akan berformat seperti ini, dan judulnya juga kebanyakan akan berjudul ngobrifeedling, ngobrol sendiri video journaling. Yang di dalam isinya ini adalah gua sebagai pemilik video dan channel ini akan melatih bagaimana gua melepaskan semua ketidakpercayaan diri gua untuk menjadi lebih percaya diri dengan merekam gua seperti ini. Oke, jadi background story-nya itu adalah gua itu adalah pribadi yang tidak percaya dirian orangnya gitu. Dan juga gua ketika gue diundang di video daring seperti Zoom, Google Meet dan yang berbau itulah, gue itu selalu nggak percaya diri buat berbicara secara online. Tetapi gue itu percaya diri ketika bertemuan fisik 4 mata gitu. Dan itu menurut gue sih kayak kebalikan dari most of people ya, kebalikan dari kebanyakan orang gitu, dimana kebanyakan orang tuh menurut kepercayaan gua ketika mereka bertemu secara langsung 4 mata gitu kan, itu kebanyakan mereka tidak percaya diri, dan mereka ketika di online itu dia percaya diri. Nah, gue itu kebalikannya justru, makanya di zaman yang serba digital ini, gue itu merasa seperti gue nggak boleh kayak gini terus gitu kan. Oke, jadi dengan adanya video ini, gue akan berusaha untuk menyembuhkan diri gue dari nggak percaya diri menjadi percaya diri di depan kamera. Dan sekaligus ini adalah sarana journaling gue kan, yang gue pernah baca di internet gitu kan. Journaling tuh ada yang dengan bentuk tulisan, ada yang dengan bentuk video ini. Nah, ini gue pengen membuat video journaling ini, makanya di judulnya ada ngobrifeedling, ngobrol sendiri video journaling. Oke. Dan yang di episode pertama ini, oh iya, sebelum gua ngobrol tentang video pertama ini, gua ada rencana gua akan menantang diri gua di 30 hari pertama. Jadi itu satu harinya itu gue bikin satu video yang bertema kayak gini, video journaling, ngobrol sendiri ini, ngobrifeedling. Sehari satu video itu, durasinya mungkin bisa 15 menit atau bahkan 30 menit gitu kan. Dan gue itu harus konsisten bikin satu hari satu video selama 30 hari. Jadi di hari ini tuh episode pertama, yang hari berikutnya episode 2, 3 dan seterusnya sampai 30 hari atau 30 episode. Walaupun sudah di hari terakhir, gua akan terus men-challenge diri gua untuk konsisten membuat video yang kayak yang seperti ini gitu kan. Oke, back to topic. Jadi di video yang pertama ini gue akan ngebahas topik tentang percaya diri dan dimulai dari mana gitu kan. Oke, jadi
percaya diri itu dimulai dari diri kita sendiri, apapun itu kondisinya, keterbatasan apa yang di tubuh kita gitu kan. Uh, Apapun itu, kekurangan yang ada di diri kita kita itu harus percaya diri. Kenapa? Karena dengan percaya diri itu kita bisa ngebuka potensi-potensi dan peluang-peluang yang tadinya terkunci gitu kan, menjadi terbuka. Ibaratnya kalau di game itu lu naikin satu skill point nih, misalnya lu katakanlah ini ibaratnya usia itu sama dengan level. Usia gua sekarang 25 tahun dan gue punya 25 skill point nih ya kan. Nah di 25 skill point itu gue udah nyebarin sebarin di yang skill lain gitu kan. Nah yang di skill percaya diri ini gue masih kurang gitu, masih lacking skill points di confidence gitu kan statusnya. Nah gue di hari ini nih, sekarang hari Jumat tanggal berapa sekarang ya, tanggal 6 Maret 2026 kan. Nah di hari ini gue pengen menambahkan skill point gue di confidence itu, yang tadinya di skill point confidence gue mungkin ada cuman 5 atau mungkin 3, 2, 1 mungkin. Nah gue pengen menambahkan plus 1 skill points di skill tree gue, di skill tree di diri gue gitu, plus 1 skill points. Nah itu kurang lebih kalau diibaratkan game gitu kan. Nah makanya gue pengen nambahin skill points di confidence gue gitu. Kenapa gue sangat tidak percaya diri gitu kan. Oke, jadi gue itu memiliki satu keterbatasan, bukan keterbatasan sih ya, ini lebih ke hal yang unique traits gitu kan. Kalau lagi-lagi gue disambunginnya ke ibarat game gitu kan. Gue punya unique traits, ciri-ciri unik gitu di diri gue kan. Gue percaya setiap manusia, setiap individu, setiap pribadi itu mempunyai ciri-cirinya masing-masing yang unik gitu. Dan gue ini memiliki unique traits juga itu, dan itu adalah suka terbata-bata ketika mengutarakan suatu kalimat gitu kan. Gue nggak tahu itu kenapa tiba-tiba ada aja gitu di diri gue. Itu tuh mulainya dari gue kelas 3 atau 4 SD gitu mungkin, di antara seperti itu. Gue tiba-tiba di sekolah gitu kan, yang di SD, waktu itu ada seorang guru lagi menjelaskan materi di depan kelas seperti biasa gitu. Gue kan waktu kecil kan namanya juga anak kecil gitu kan, suka ini berfantasi yang tingkat tinggi gitu. Gue main-main penghapus gitu kan, seakan-akan itu tuh lagi megang mobil-mobilan gitu kan. Di usia segitu kan, gua waktu itu di saat seorang guru lagi menjelaskan materi pelajaran, gua lagi main-main penghapus itu. Mainin penghapusnya itu seakan-akan itu adalah sebuah mainan mobil-mobilan gitu kan. Gue nggak memperhatikan materinya, nggak ngelihat ke depan, nggak menyimak materinya gitu. Dan tiba-tiba gue ditegur sama seorang guru itu menggunakan penggaris yang di tok gituin ke meja gue gitu kan. Waktu itu gue masih ingat, gue duduk di baris kedua di kanan. Jadi kan ada yang kanan nih, ada yang paling depan, ada yang keduanya. Nah itu gue duduk di keduanya, dan di sebelah kiri deket lorong yang buat
ini loh jalan apa akses jalan ke situ ya, kan ada 3 baris nih, yang 1, 2, 3 gitu kan yang baris yang paling kiri, terus ada ya lorong gitu akses jalan siswa, terus baris tengah, terus sini lagi ada akses jalan siswa. Nah yang di pojokan sini tuh gue duduknya, yang baris kedua sini kan. Terus gue ditegur sama guru, tok pakai penggaris yang panjang itu besi, tas gitu kan ke mejanya, yang lalu gue kaget gitu, kamu ini jangan main-main penghapus dulu, coba perhatikan ke depan gitu kan, lihat depan. Udah tuh gue nurut, gue nggak lagi main penghapus itu, langsung nyimak ke depan. Dan ketika sekolah udah berakhir kan, udah dong pulang kan, gue pulang, pas di rumah gue tidur siang, bangun-bangun kok gue kayak gini ngomongnya gitu. Dan ini itu gue sampai sekarang kayak gini, kayak terbata-bata lah gitu. Oke, jadi kayak gitu gue, mengapa gue mempunyai confidence yang begitu minim di umur gue yang sekarang, umur 26 tahun, 25 tahun. Oke, jadi itu alasan gue mempunyai skill point di confidence-nya kecil gitu. Makanya gue pengen mengasah diri gue untuk meningkatkan confidence gue lebih tinggi lagi. Ini tuh kayak yang tadi gue bilang sebelumnya, cara ini tuh metode ini tuh seperti gue menambahkan skill point di game gitu kan. Oke. Video ini bakal nggak gue edit dari segi visualnya, itu nggak bakal gue edit. Paling gue bakal monitoring dari segi audionya di video editor nanti, apakah itu audionya stabil atau enggak, atau belum terdengar jelas. Nah itu gue bakal ditweak lagi menjadi lebih stabil. Oke, tapi dari segi visual gue nggak bakal ngedit just pure as it is gitu kan, ya gini-gini aja gitu, nggak bakal gue edit, no cut no edit. Paling gue edit di segi audionya aja, apakah itu nanti suaranya stabil atau kurang. Kalau misalkan kurang, gue bakal naikin lagi agar terdengar jelas. Oke. Jadi itu alasan gue untuk berani memulai dengan percaya diri di depan kamera. Karena apa? Soalnya waktu zaman COVID lockdown itu kan, gue di tahun itu gue kan masih di bangku kuliah ya. Di masa itu perkuliahan secara luring atau offline itu ditiadakan, diganti menjadi daring atau perkuliahan online. Gue pernah di suatu waktu gue disuruh baca suatu kalimat gitu kan, coba kamu baca ini gitu kan. Gue bacanya tuh awal-awal terbata-bata, gue seperti ada nge-freeze beberapa detik dulu sebelum gue membaca itu secara lisan gitu kan. Dan itu tuh kadang-kadang di tengah-tengahnya itu kan ada kayak misalnya nih ibarat teks gitu kan, satu kata spasi. Nah itu pas gue di spasinya untuk memulai ke kalimat selanjutnya itu kayak terbata-bata gitu, kayak tutut gitu lah pokoknya. Terus gue ditanyain, Gafra kamu itu sinyalnya kurang bagus ya. Gue yang gue ucapkan itu iya, cuman dalam hati gue pengen dalam hati gue menjawab, oh enggak, ini tuh emang sayanya aja yang gagap gitu kan. Dan pada akhirnya gue jawab secara lisan, oh iya, maaf saya sinyalnya emang nggak sedikit
nggak stabil tadi. Apakah sekarang bisa mendengar saya? Oke, bisa, ya udah lanjut lagi. Oke, jadi itu adalah kendala gue gitu. Apakah mungkin itu akibat kurangnya gue interaksi online, mungkin jarang ditelepon oleh seseorang gitu kan secara online, mungkin itu salah satu faktor juga mungkin. Nah, makanya gue lagi-lagi gue pengen mengasah diri gue untuk lebih percaya diri secara online gitu kan. Kan ini kan lebih kan dengan gue membuat video ini itu seakan-akan ini tuh lebih ke simulasi gue untuk berinteraksi dengan orang lain secara online. Toh ini kan juga akan diupload di YouTube, dan YouTube itu adalah sarana yang online gitu. Makanya gue dengan ini semoga bisa tidak lebih kaku dan lebih natural lagi, dan lebih santai juga ketika akan menghadapi undangan untuk ditelepon gitu kan. Oke, seperti itu mungkin alasan terbesar gue untuk membuat video ini. Dan ke 30 hari ke depan gue akan membuat video yang tipe seperti ini juga, sebagai cara dan upaya gue untuk meningkatkan skill point ke confidence tadi yang yang gue bilang tadi di awal-awal video. Oke, mungkin dengan dengan kekurangan yang ada di diri kita tuh harus mendobrak atau memecahkan gegelembung tadi yang ada di diri kita dengan berani memulai. Apapun itu kekurangan kita, kan kekurangan tadi kan udah gue jelasin. Apa mungkin yang nonton video ini mungkin mempunyai kekurangan yang sama kayak gue. Ayo kita sama-sama keluar dari zona ketidakpedean kita menjadi lebih percaya diri dengan yang kita miliki. Yang kita miliki ini apa? Kayak misalnya gue punya kekurangan, atau bukan kekurangan sih, mungkin lebih ke spesial lagi itu. Atau mungkin gue belum menginvest skill point gue ke yang gue kurang tadi. Kayak misalnya tadi itu kan, ini tuh sebenarnya gue sih bukan kurang ya, mungkin guanya aja belum menginvestasi skill point gue ke hal ini gitu. Makanya ayo kita sama-sama invest skill point kita untuk menjadi lebih percaya diri di konteks video ini. Dengan adanya percaya diri, gue yakin itu bisa membuka potensi kita, peluang kita di masa-masa ini, di era sekarang ini, era yang semua serba digital, semua serba diundang ke online. Nggak mungkin misalnya lu punya klien dari beda pulau, beda negara, masa untuk lu percaya diri harus ketemuan dulu sebagai mengurangi hal grogi gitu, nervous. Gue tipenya ini ya, gue tipenya orang yang lebih prefer ketemuan secara langsung, apapun itu tempatnya. Masa kan kayak gitu kan, nggak mungkin kayak gitu. Nah itu tuh makanya kita harus adaptasi dan percaya diri dan confidence gitu loh. Makanya di era digital ini itu sayang sekali kalau kita misalnya masih kurang percaya diri. Makanya itu adalah membuka dan mengunlock potensi kita yang tadi yang masih kekunci, skill point kita masih kekunci.
sekarang menjadi terbuka. Kayak misalnya mungkin di masa depan yang akan datang nanti, kita semua bisa menjadi juru bicara dan diundang ke diundang ke acara motivasi mungkin, yang untuk pembicara-pembicara di luar sana yang mungkin memiliki gejala yang sama. Itu satu. Dan kedua, mungkin nanti di masa depan yang akan datang, kita yang mempunyai yang memiliki masalah yang kayak gue bisa menjadi seorang figur digital, figur online, atau mungkin bisa disebut content creator yang sukses mungkin di masa depan sana. Kan kita nggak ada yang tahu. Dan itu salah satu caranya adalah dengan percaya diri di depan kamera, percaya diri di platform online. Itu makanya di era-era serba digital ini, itu sangat sayang sekali kalau kita semua nggak pede, nggak percaya diri. Dan itu menurut gua percaya diri dengan menjadi percaya diri by being confident, itu adalah salah satu kunci untuk meraih masa depan yang ada di diri kita gitu. Sebenarnya itu kuncinya ada di badan kita, ada di tubuh kita. Dan mungkin kita semua belum menginvest skill point kita tadi. Oke. Gue pernah mendengar dari salah satu figur online, bisa dibilang public figure, yang itu terkenal secara online, secara dan beliau itu terkenal secara online, dan juga beliau terkenal secara non online. Dan begini kata beliau, orang itu gampang cari duit asal mereka bisa ngomong gitu kan. Dan itu menurut gue itu salah satu sebuah pendapat yang masuk akal. Dan dengan adanya kita bisa ngomong, jago ngomong, nggak perlu jago deh, bisa aja ngomong gitu, dan kita bisa ngomong, itu membuka peluang dan itu tuh dengan bisanya kita ngomong, bisanya kita bicara, bisanya kita speaking, itu adalah penggunaan senjata manusia yang sangat efektif kan. Dengan bicara itu adalah salah satu senjata kita sebagai manusia untuk menaklukkan dunia. Dengan kita bisa bicara, itu kita bisa bernegosiasi. Satu, bisa bernegosiasi. Dua, bisa membuat relasi, juga bisa membuat bisnis, membuat usaha. Dengan orang lain, dengan negara lain, dengan kelompok lain, dengan individu lain, membuat suatu organisasi, dan dengan organisasi itu kita bisa menaklukkan dunia di hal yang positif tentu saja. Oke. Durasi video ini sudah 24 menit, mungkin akan gua akhiri di 25 menit. Oke, jadi kesimpulan video ini itu adalah, mulailah dengan apa yang kita miliki, entah itu positif negatifnya, kurang atau lebihnya, spesial dan lebih spesialnya, itu mulai aja dulu, berani aja dulu, start aja dulu. Oke. Sekian, nama gua Gafra Sajidan Najda.
Dan ini adalah episode pertama dari #ngobri_fitling. Ngobrol sendiri video jurnaling. Dadah.